Selamat siang, Gen Aksara dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Aksara, Ati Brata Kumara Suara, obrolan bermakna untuk generasi berkarakter mulia. Perkenalkan, saya Falia Azatun Naswa yang akan menemani kalian selama podcast ini berjalan. Dan edisi kali ini, podcast Aksara mengangkat tema etika dan tata tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Dan tentunya hari ini sangat luar biasa sekali karena kita kedatangan narasumber yang sangat keren sekali, yakni Bapak Umar Kiswoyo SH. Betul Bapak? Betul. Ya, sebagai Kanit Keselamatan Satlantas Polres Malang. Baik, dari yang sudah kami kenalkan, Bapak Umar ini sangat relevan sekali dengan tema kita hari ini. Sebelum kita memasuki, boleh dong Bapak diceritakan bagaimana perjalanan Bapak selama sebelum menjadi polisi hingga sekarang menjabat sebagai Kanit Keselamatan. Boleh Bapak? Oke, terima kasih Mbak Belia. Saya ucapkan selamat siang Gen Aksara dimanapun berada. Kami Ibda Umar, Kanit Keselamatan Satlantas Polres Malang. Pada siang hari ini luar biasa, bisa silaturahmi ke keluarga besar Semaloka ya. Ternyata di sini ada Gen Aksara yang harus kita ikuti perkembangannya ya. Karena informasi-informasi sangat berguna untuk adik-adikku sekalian semuanya ya. Saya asli dari Kediri, saya keluarga dari petani, cita-cita saya nggak pengen jadi polisi ya, sejak kecil ya. Oleh sebab itu, kepada anak-anakku sekalian semuanya, boleh bercita-cita, tapi rezeki dari Sang Maha Kuasa nanti pasti ada ya. Kemudian cita-cita saya pengen jadi apa? Pengen jadi perawat ya. Cita-cita saya nggak mulu-mulu pengen jadi perawat. Lalu SMA saya sama orang tua saya daftar polisi. Saya daftar polisi yakin tidak masuk pada saat itu ya. Bukan yakin masuk loh ya. Yakin tidak masuk ya. Tapi rezeki berpihak pada saya. Akhirnya kami tahun 95-96 mengikuti penerimaan di Polda sana. Akhirnya saya masuk pendidikan. Lanjut tahun 1996 kami dinas di Kabupaten Malang. Jadi terhitung ya saat ini kami sudah mengabdi melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kepolisian sudah 30 tahun. Ya, demikian. 30 tahun ya Betul. Bapak. Jadi dari latar belakang petani tidak memungkinkan untuk menjadi sebagai polisi ya Pak. Betul. Oleh sebab itu kami menghimbau menyarankan kepada seluruh gen aksara untuk bermimpi setinggi-tingginya ya. Setinggi-tingginya, cita-citanya dan sebagainya. Monggo kita raih, tetap semangat menjadi yang terbaik. Kita harumkan sekolah kita ini, seluruh linier, seluruh kedinasan dan sebagainya harus ada dari Semaloka ya gitu Mbak Alia. Betul. Baik. Kemudian kita memasuki ke tema kita Bapak. Betul. Tema kita etika dan tata tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Jadi sebelum masuk lebih dalam, kami Gen Aksara ingin tahu Bapak, etika berlalu lintas itu seperti apa sih definisinya Bapak? Betul. Oke Mbak Valia. Etika berkendara di jalan raya, etika sopan santun, etika. Tidak hanya di jalan raya, di rumah, di sekolah harus punya beretika. Gen Aksara ujung tombaknya untuk beretika. Memberi contoh kepada masyarakat di luar sana untuk sopan santun. Beretika di jalan raya. Bagaimana caranya? Implementasi langsung di jalan raya. Jika mengendarai kendaraan bermotor, khususnya anak-anak dari Semaloka ya. Gen Aksara ini harus memberi contoh menjadi pelopor keselamatan. Memberi contoh jadi pelopor keselamatan untuk dirinya sendiri, keluarga, teman, dan saudara. Dan contoh pakai helm sampai bunyi klik. Jauh dekat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan raya. Minimal kepala kita harus kita lindungi. Ini organ yang sangat vital. Mengapa? Karena anak-anakku sekalian semuanya, khususnya Gen Aksara, tidak boleh kecelakaan. Mengapa? Karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang menggantikan kita-kita yang senior ya. Kalau bisa di mana saja, kedinasan mana saja, bahkan nanti pemimpin negeri ini, kalau bisa dari Semaloka, itulah semangat kita semuanya. Ya. Demikian. Amin, amin. Semoga harapannya bisa terwujud ya Pak. Ya. Jadi
harapannya siswa Semaloka juga dapat menjadi pelopor untuk agen perubahan dari teman-teman yang lain agar tetap menjaga keselamatan ketika berkendara. Betul. Selain jadi pelopor, contoh perilaku di jalan raya mulai dari kampung halaman, dari rumahnya, ya. Jadi istilahnya keluarga besar di sana, kampung di sana, anak mana itu? Sekolah di mana itu? Kok tertib? Kok selalu pakai helm, pakai jaket, sopan santun, lewat di kampung sopan, ya, tidak banter-banteran, tidak kenal pot brongan, ya. Sekolah mana itu? Semaloka, ya. Iya betul, pokoknya Semaloka. Di mana-mana kita gaungkan Semaloka. Beretika di jalan raya maksudnya bagaimana? Jangan bermain HP pada saat berkendara. Fokus dan konsentrasi. Tidak hanya bersekolah loh ya, berkendara pun harus fokus ya. Fokus dan berkonsentrasi ya. Tidak boleh mikir macam-macam, tidak boleh susah, harus bergembira. Pokoknya Gen Z sekolah di Semaloka ini harus nyaman. Tidak ada satupun siswa yang merasa tersakiti, merasa nggak punya teman, merasa nggak nyaman sekolah di sini. Ini sekolah yang bernyaman, berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Minimal kalau nggak bisa buat prestasi, Gen Aksara Semaloka ini jangan membuat pelanggaran. Ya itu tadi ya, selalu pakai helm, nggak usah banter-banteran. Mereka kadang-kadang ya, waktunya Mbak, waktu dari rumah ke sekolah akhirnya terimpit waktu ke kenceng-kencengan ya dibikin. Iya betul, takut telat ya. Oleh sebab itu jaraknya dan sebagainya diatur, santai, fokus konsentrasi, jaga jarak aman kendaraan. Karena mengapa? Karena di jalan besar itu rawan kecelakaan ya. Sejak dulu rawan kecelakaan. Oleh sebab itu anak-anak nggak boleh kecelakaan, anak-anak harus selamat karena mereka adalah apa? Generasi penerus bangsa yang kita siapkan secara unggul dan profesional ya menuju Indonesia Emas ya. Oke. Semoga sesuai dengan moto Semaloka juga, Ati Brata Kumara Bapak. Oh iya, yang artinya anak soleh seperti itu. Oh, jadi anak soleh. Harapannya juga siswa-siswa Semaloka itu tetap menjaga etikanya. Betul. Baik di rumah dan juga ketika berlalu lintas. Betul. Seperti itu. Kemudian Bapak sebagai kanit keselamatan biasanya pelanggaran yang sering dilakukan anak muda itu apa sih Pak? Anak-anak sebagian besar terutama yang di pedesaan-pedesaan ya, baik tingkat SMP, SMA, SMK saat ini dia sangat enggan pakai helm. Sebagian besar ya. Dan itu kerjasamanya dari pihak kepolisian harus aktif. Saya aktif. Sekolah juga aktif dan orang tua harus aktif. Anak-anak harus aktif. Jadi kita bersama-sama bergandengan tangan ya. Tidak hanya gurunya harus pakai helm, tapi orang tuanya ya. Berarti suatu saat jika dikumpulkan di sini contoh mengambil rapot ya. Tolong itu kabari saya. Nanti biar orang tuanya itu juga istilahnya tidak membelikan sepeda motor doang, tapi keselamatan anaknya nggak diutamakan. Ya, berarti kita harus bekerja sama, bergandengan tangan antara dari pihak kepolisian, saya Kanit Keselamatan, dari sekolah, orang tua, dan anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak nggak merasa tertekan pakai helm, tapi kewajiban dari hati nurani paling dalam, ini pakai helm untuk keselamatan. Karena keselamatan nomor satu. Oke. Jadi semua pihak itu bersinergi ya Bapak. Betul. Jadi anak muda itu tidak menganggap itu sebagai suruhan atau apapun itu, tapi sebagai kewajiban untuk keselamatan mereka sendiri. Seperti itu ya Bapak. Terus juga kalau misal ada yang bilang helm ini nggak fungsi karena saya cuma mau keluar dekat gitu. Itu tanggapan menurut Pak Umar bagaimana? Oke, betul. Sudah saya sampaikan sejak awal tadi, kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan raya. Kadang-kadang kita, mohon maaf, Pak Polisi menghentikan, harus pakai helm. Pak, dekat situ, Pak. Hanya di situ, Pak. Tapi kita, apa sih orang kan nggak tahu. Tapi minimal jika generasi Gen Aksara ini jauh dekat selalu pakai helm. Tanamkan itu. Ada Pak Polisi, nggak ada Pak Polisi. Ada Pak Guru, nggak ada Pak Guru. Apalagi sekarang ada etle, ada incar di luar sana ya. Tilang secara manual kan sudah nggak ada. Tapi tilang secara elektronik ya. Jangan sampai terkena tilang tersebut.
Oleh sebab itu, dari hati nurani paling dalam kita tanamkan sejak awal, khususnya Semaloka ini sebagai pelopor keselamatan lalu lintas, memberi contoh kepada adik, saudara, teman di luar sana semuanya, kalau kita pakai helm tidak paksaan. Kita pakai helm dari hati nurani paling dalam untuk keselamatan. Kepala harus kita lindungi minimal. Kalau sudah pakai helm, bisa mengurangi angka kefatalitasan, angka fatalitas kecelakaan yang sampai meninggal dunia, luka berat dan sebagainya. Oleh sebab itu, helm wajib gunakan helm. Jauh dekat kita gaungkan, jauh dekat selalu pakai helm untuk keselamatan. Karena keselamatan nomor satu. Jadi kita nggak akan tahu teman-teman di jalan itu seperti apa, dan kita sudah naik motor pelan-pelan. Betul. Ya, didorong dari belakang. Kita juga nggak tahu. Loh, bukan didorong temannya, didorong pickup. Ya, akhirnya terjatuh. Kalau minimal pakai helm, mohon maaf, bisa melindungi organ yang sangat vital dan pakai sepatu. Ya. Bukan berarti nggak boleh pakai sandal jepit ya. Ya, pakai sepatu ya. Mengapa? Jika terjatuh, yang tergores, yang sobek cukup sepatunya, tidak jari-jari kakinya, ya, oke? Ya, soalnya rasanya diseruduk kucing sama diseruduk truk itu beda. Iya. Terus di jalan raya, tambahan, di jalan raya itu tuh bukan ajang untuk balap-balapan, ya. Di jalan raya adalah kegiatan kita saling menghormati pengguna jalan yang lainnya, ya. Saling menghormati pengguna jalan yang lainnya. Mari kita ciptakan bersama-sama jalan itu sesuatu yang nyaman, yang enak, yang jalan yang berkeselamatan. Berarti bersekolah yang berkeselamatan, bekerja yang berkeselamatan. Demikian Mbak Belia. Kemudian Bapak mengenai tanggapan Bapak mengenai kayak Sunmori kemudian knalpot brong yang digunakan pengguna umum atau pejalan umum ketika itu mendengarkan knalpot brong itu menurut Bapak bagaimana sih? Apakah knalpot brong ya? Anak-anak di sini mungkin masih ada ya, satu maupun dua. Hingga saat ini mohon maaf, tolong segera diganti. Karena itu selain melanggar undang-undang, ada pasalnya juga mengganggu bising telinga, ya. Kan suaranya sangat kencang ya, rong lah seperti itu ya. Itu knalpot dari pihak kepolisian, mohon maaf, kita kadang-kadang setiap minggu dan sebagainya ada kegiatan bersama-sama untuk mengantisipasi knalpot brong. Termasuk di sini di sekolah ini harus bebas dari knalpot brong, ya. Mengganggu lingkungan juga mohon maaf tidak sesuai dengan spekteknya. Oleh sebab itu yang menggunakan knalpot brong segera diganti, ya. Kita sudah MOU di sekolah ini bagi yang keadaan perotolan, termasuk perotolan itu ya, perotol dan sebagainya, plat nomor nggak ada, sebelum nggak ada, termasuk knalpot brong, maka nanti akan saya tindak, kita kerjasama di sini, akan ditindaklanjuti, sampai nanti di Polres sana diamankan, tapi minimal saat ini kita warning dulu, jangan melanggar. Tapi apa? Tapi mari kita bersama-sama untuk melengkapi kendaraannya, beretika di jalan raya selaku pelopor keselamatan. Demikian Mbak Melia. Jadi harapannya dari pemaparan materi yang sudah Bapak berikan dan juga podcast yang kita lakukan hari ini memberikan wawasan, materi dan juga bisa diterapkan oleh Gen Aksara semuanya. Jadi pasti ya. Semoga harus bisa ya. Kemudian Bapak, kami dari Gen Aksara ingin harapan Bapak agar siswa Semaloka itu terus menjaga ketertiban, terutama juga kan masih ada siswa-siswi yang di bawah 17 tahun, seperti itu Bapak. Oke, kami menghimbau kepada Gen Aksara, khususnya yang di Semaloka ini, ya, mari kita bersama-sama mewujudkan keselamatan di jalan raya, memberi contoh kepada masyarakat di luar sana dengan tertib lalu lintas di jalan raya, memakai helm, spion, lengkap, kanan kiri ya. Ya, karena mohon maaf kita kalau mendahului keadaan spion juga kesulitan ya. Lanjut plat nomor, knalpot brong dan sebagainya. Mari kita bersama-sama kita mewujudkan keselamatan di jalan raya, segera dirubah, segera diganti dengan spektek yang telah disediakan ya. Karena Semaloka ini adalah sekolah unggulan, sekolah menjadi rujukan di wilayah Sumber Pucung dan sekitarnya. Dan di sini saya lihat calon-calon bibit calon pemimpin negeri ini ya. Oleh sebab itu, kalian tidak boleh kecelakaan, anak-anakku sekalian. Gen Aksara, mari kita bersama-sama
terus berjuang, terus maju, mengharumkan Semaloka ini ya. Kita berprestasi ya. Kita mari berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba berprestasi di sekolah kita ini, baik akademik maupun non akademik ya. Lanjut yang bisa membuat prestasi minimal jangan membuat pelanggaran. Insya Allah ya, Semaloka ini siap menelurkan, siap menciptakan, siap menyumbangsih ke negara ini calon-calon pemimpinnya ya. Demikian semoga. ya. Kemudian Bapak ketika sudah ada yang memiliki KTP namun belum membuat SIM. Itu bagaimana Bapak? Oke. SIM adalah surat izin mengemudi. Saya jelaskan kepada anak-anakku kalian semuanya, khususnya keluarga besar SMA Semaloka ini ya, Semaloka ini atau Gens Aksara ini yang sudah punya KTP harus mengurus SIM atau surat izin mengemudi, khususnya SIM C ya. Caranya bagaimana Pak Umar? Kita ada kantor SIM yang berada di Satpas Tegarun, Talangagung, Kepanjen. Monggo kita layani di sana untuk pembuatan SIM, khususnya SIM baru yang sudah punya KTP langsung datang ke sana. Pelayanan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, hari Minggu libur Mbak Belia ya. Caranya bagaimana? Nanti datang pagi ke sana langsung tes kesehatan. Kesehatan itu mata dan sebagainya. Setelah kesehatan tes psikologi. Tes psikologi, kemudian berkasnya dimasukkan ke pendaftaran, nanti ada panduannya dari sana untuk melaksanakan registrasi pendataan sesuai dengan KTP ya. Kemudian setelah registrasi melaksanakan ujian komputer atau ujian teori. Ujian komputer teori tidak sulit, hanya pernyataan kehidupan sehari-hari di jalan raya. Contoh, jika ada pernyataan lampu merah terobos, itu jelas tekan salah ya. Berarti pernyataan setiap hari, pernyataan dan suara harus benar. Nilai terendah 70. Bisa lihat di TikTok, di YouTube, di Instagram itu ada. Di scanner ada, bisa ya. Belajar dulu ya. Jangan langsung ujian. Seperti Mbak Filia kalau mau ujian kan belajar dulu ya. Untuk memperbanyak soal-soal belajar itu pakai penalaran ya. Nilai terendah 70, saya yakin anak-anak itu nilainya di atas 80. Selesai dari ujian, langsung percaya pada diri sendiri untuk melaksanakan ujian praktek. Namun jika ada waktu longgar, mungkin Sabtu atau Minggu main ke sana, ujian praktek boleh, latihan. Ya, latihan di sana ujiannya nggak sulit. Tidak angka 8 sekarang sudah dihapus, huruf U sekarang dihapus, hanya siksak ya. Di sana disiapkan motor untuk ujian. Namun jika anak-anak Semaloka bawa motor sendiri boleh. Ujian SIM A, SIM mobil, bawa mobil sendiri boleh. Intinya jadinya fleksibel ya. Nanti kasih contoh di sana, kemudian kita laksanakan di sana ya. Kemudian setelah lulus dari ujian praktek, jika nggak lulus belum berhasil, besoknya mengulang lagi. Dilanjutkan bisa. Setelah lulus, kemudian bayar BRI, SIM C-nya tercetak untuk 5 tahun ke depan. Intinya anak-anak, jangan percaya sama calo-calo di luar sana, laksanakan sendiri, yakin pasti bisa. Kesehatan, ujian psikologi, lanjut ujian komputer nilai terendah 70, pakai penalaran ya. Pakai penalaran, nggak usah tutul-tutul cepet-cepet, nggak usah. Yang penting fokus konsentrasi pasti lulus. Kemudian prakteknya juga demikian, dikasih contoh sama petugasnya. Jika kurang jelas, kurang paham, sama ujian praktik sendiri di sana. Sore setelah pelayanan, boleh. Ya, nanti biar gimana lagi? Maksudnya kalau ujian duluan, maksudnya kita latihan di sana, besok pada waktu ujian biar langsung lulus gitu. Ya. Oke Mbak Feli ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak membuat SIM. Betul ya. Kita masih bisa belajar, masih bisa praktek. Iya. Jadi dan berkas-berkas masih bisa disiapkan gitu ya. Betul dari awal. Yang penting punya KTP dulu ya. Iya. Punya KTP. Yang punya KTP segera saran dari Pak Umar harus segera mengurus SIM atau surat mengemudi. Iya. Baik, dari tadi Gen Aksara, saya ini salfok. Dari tadi ternyata ada produk yang belum kita kenalkan ke Bapak Umar. Oh iya. Apa ini, Chan? Produk ini merupakan produk dari Double Track Bapak. Jadi Double Track ini di SMA Negeri 1 Sumber Pucung ini merupakan program untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Betul harus itu ya. Sejak dini harus ditanamkan itu ya. Iya, betul sekali. Jadi harapannya siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber Pucung lulus dari sini itu tidak hanya mendapatkan teori, materi, wawasan yang hanya di kelas saja, Bapak, tapi juga siap untuk bertempur di dunia kerja nanti. Betul. Baik, menurut Bapak bagaimana tanggapannya, Bapak? Oh, sangat setuju sekali ya.
ini sekolah SMA, kalau dulu itu sekolah hanya SMA ya, tapi sekolah SMA rasa seperti SMK. Lah, betul. Multi talenta, karena mohon maaf rekan-rekan selain di pemerintahan, di kedinasan, mereka wirausaha ini sangat luar biasa ya. Bisa diusahakan dari usaha seperti ini, bisa ke peternakan, bisa pertanian, bisa perdagangan. Pokoknya usaha-usaha itu anak-anak dari dini ini contoh ya, contoh aja ya. Nanti kedepannya bisa dikembangkan sendiri. Ini modal dasar, perlu semuanya disebarluaskan, harus punya jiwa-jiwa berbisnis, jiwa-jiwa usaha untuk meningkatkan taraf perekonomian yang ke depan. Dengan demikian, Mbak Iya, Delia. terima kasih Bapak. Dan kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah datang di podcast Aksara. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan tak terasa podcast kita sudah selesai Bapak. Dan sudah harus disudahi. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Oke. sudah meluangkan waktunya. Iya. Dan untuk Gen Aksara dimanapun kalian berada, tetap upgrade skill kalian, inovatif dan kreatif tentunya. Yang paling penting tetap jaga karakter mulia kita. Saya Valia Azatun Aswa, pamit undur diri. Stay kreatif and bye-bye. Bye-bye.